Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rofika, Bu Eka. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana semangatnya dalam berpuasa hari ini, Bu Rofika, Bu Eka? Masih semangat ya, Bu? Meskipun kita dalam Semangat Pak, semangat. Alhamdulillah masih Alhamdulillah. semangat, semangat, ya masih semangat kuat. berjuang ibu-ibu ini ya. Sore-sore sudah menjelang, bukan menjelang urusan dapur ini ya. Tapi Ya, alhamdulillah, betul meskipun Pak. meskipun banyak kesibukan, tapi di sini kita masih bisa berkumpul dalam acara kucing, di mana nanti Bu Eka ya, Bu Eka yang akan menjadi coach pada kegiatan kucing hari ini. Dan Kuci, kucingnya, yang kucinya siapa, Bu? Bu Eka. Bu Eka Saya, kuci. Oh, yang Bu Rofika nanti coachnya, Bu ya. iya. Betul Oke, Pak, saya coach. coach, siap coach. Saya di sini hanya sebagai observer, Bu, sebagai pengamat. Jadi nanti kira-kira dari Bu Rofika, apa tujuan Ibu atau kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan, Ibu, dalam kemampuan dalam kegiatan kucing ini, Ibu, yang ingin Ibu tingkatkan? Ah, saya itu ingin meningkatkan apa tuh? Kompetensi berkomunikasi yang baik Pak. Soalnya saya Ya, kurang Ibu. bisa gitu ya, kurang 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 apa ya? Ya kurang baik lah kalau kalau dalam berkomunikasi. Saya mah seenaknya aja nih mulut. Iya, iya, iya. Asal kata Wah, kata orang tuh asal ngejeblak aja gitu di iya. mulut biasa nih. Jadi harus harus dilatih nih. Sama, Ibu, apalagi saya ini termasuk orang pendiam juga kok, Bu, yang tidak banyak bicara. Jadi bingung kadang mau bicara apa kalau sudah menghadapi orang-orang yang baru loh, Bu. Orang-orang yang baru saya temui. Kalau Tapi orang seperti, pendiam tuh biasanya berbobot, Pak. iya, Bu, badan Kalau saya ngomong besar kok, biasanya Bu. berbobot. Beda dengan kita nih, yang Bobot saya asal besar ini. asal ngomong aja. Tepuk di sini kita saling belajar. Jadi di sini saya nanti hanya sebagai observator. Nanti Bu Rofika ingin meningkatkan kemampuan ya, kemampuan berkomunikasi, Bu ya. Bagaimana Betul. mengajak si Kuci tadi, apa Ibu, untuk mengutarakan atau menceritakan. Mungkin Iya. selain kemampuan berkomunikasi, Bu, adakah yang ingin Ibu tingkatkan dalam kegiatan kita siang hari ini, Bu? Apa cuman itu saja atau yang Eh, lain? banyak, Pak. Eh, di kucing ini siang ini tuh ingin meningkatkan aduh banyak ini Pak sebenarnya. Banyak, Bu ya. Saya mau Oke lah. ngomong, jadi banyak banget ini yang harus saya belajar nih banyak. Ya, 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 ya. Oke lah. Yang penting satu dulu, Bu ya, Jadi satu persatu daripada tidak sama cat aja sekali. dulu gitu ya. Kalau sudah Daripada, komunikasi udah bagus gitu, ya, ke depan yang lain juga akan bagus Pak. ya, insya Allah, Bu, insya Allah. Nah, untuk Bu Rofika sendiri, untuk mungkin saya beri nilai 1 sampai 10. Saat ini kemampuan berkomunikasi Bu Rofika dari 1 sampai 10 ini ada di level nomor berapa, Ibu? Ada di level 4 Pak. 4, Bu. Masa, Bu? Nggak kurang, Bu? 4 Pak. Jangan Pak, memang 4 Pak. Ya, Susah ya. kalau berkomunikasi dengan baik, apalagi pakai bahasa 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 berbobot gitu ya. Saya orangnya kalau ngomong agak selebor Pak, seenaknya gitu kalau kalau Ya. ngomong. Mungkin bahasanya bukan seenaknya, Bu, tapi bahasa pergaulan, bahasa sehari-hari, mungkin seperti itu. But ya Ya, seenaknya. ya. Oke. Jadi dari 4 ini nanti Bu Rofika rencananya kira-kira mau ditingkatkan ke level berapa, Ibu, dari angka 1 sampai 10? Ya setidaknya bisa meningkat ke 8 lah Pak, ke 9 lah, kalau 10 nggak mungkin. Oke.
terlalu sempurna, Pak. Ya, Bu. Nanti saya nyanyi nih, nyanyi lagu sempurna nanti saya, Wah, Pak. siap jadi pendengar kau. Ya, kalau dapat nilai 10. Pas waktu itu, Bu, pas waktu apa namanya kegiatan elaborasi itu banyak kan, Bu, banyak peserta. Bisa nyanyi di situ, Bu. Siap. Nanti Kemarin saya usulkan. ya lapar, Pak. Wah, ya, pantas. Baik. Menahan Mungkin, lapar. ya, mungkin tidak berlama-lama lagi, Bu Rofika. Silakan Baik. mulai melakukan kegiatan kucing bersama Bu Eka. Waktu dan tempat saya persilakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Wiwit. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Rofika. Kita ketemu ya, kita kucing ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kalimat gitu ya dari atau bahasa saya yang kurang berkenan ya Bu ya. Karena memang sudah begini adanya Bu bahasa saya. Mohon maaf ya Bu Eka. Tapi Bu Eka, kucing hari ini ya jangan kucing lah Bu, kita curhat aja ya. Ya, oke. Bahasa apa saja? Bu Eka, ini belum pernah mengajar di kelas bawah ya, kelas rendah katanya gitu ya. Saya selesai kuliah langsung di SMA Bu. Jadi belum pernah mengajar di kelas rendah, apalagi di TK gitu ya Bu. Saya pengen tahu gitu Bu Eka, seperti apa sih Bu Eka mengajar di TK itu? Sebenarnya mengajar di TK itu enak loh, senang bisa bermain dengan anak-anak kecil, bisa bergembira ria, main tepuk-tepuk. Pas tingkah kita kelihatannya ya seperti anak-anak juga gitu. Terus menghadapi anak-anak yang polos itu lucu begitu Bu Rika. Tapi saya punya satu masalah, itu saya punya murid namanya Asril ya. Asril itu cowok ya. Dia itu kalau ditinggal pulang sama ibunya itu selalu menangis gitu. Dia itu tidak bisa mandiri, tidak bisa ditinggal pulang. Jadi ibunya itu nungguin dari pagi sampai pulang. Saya tuh kasihan gitu sama ibunya. Saya pengen murid-murid saya itu mandiri, jadi itu Bu Robika masalah saya. Oke Bu Eka, jadi mengajar di TK itu sebenarnya menyenangkan gitu ya Bu Eka ya. Sampai gurunya pun harus meniru gaya-gaya anak kecil gitu ya. Tapi tidak semuanya berjalan mulus gitu ya, berjalan berbahagia gitu ya Bu ya. Adalah gitu ya, adalah satu atau dua orang yang tetap ada di ranah bermasalah gitu ya Bu ya. Bu Eka menginginkan Azril ini mandiri gitu ya. Mungkin ada solusi dari Bu Eka, pengennya Azril itu mandiri seperti apa? Saya itu pengen Azril mandiri ya, dalam artian dia itu kalau ditinggal pulang ibunya, dia itu tidak menangis, bermain sama teman-temannya, berani bergaul. Dia itu sepertinya merasa takut sama saya sebagai gurunya, terus merasa takut sama teman-temannya, merasa tidak diterima dengan teman-temannya. Sepertinya begitu Bu Rika. Oke, jadi Bu Eka menginginkan Azril ini berani gitu ya, percaya diri gitu ya Bu ya. Iya, betul. Biasanya anak kecil nih ya, terutama anak TK seperti ini, kalau dia masih takut interaksi dengan guru, dengan teman, artinya gitu ya, si Azril ini tidak percaya diri gitu ya Bu ya. Nah, untuk membangun percaya dirinya Azril itu gimana Bu? Selama ini yang saya lakukan ya, saya tuh sudah ngomong, dia mengajak Azril, menganggap dia seperti anak saya sendiri, mengajaknya Azril untuk
bergabung atau bermain bersama teman-temannya. Dia sudah biar merasa nyaman di dalam kelas dan mengajak teman-teman yang lainnya agar mengajak Asril, mengajak bermain, mengerjakan tugas bersama, membantu Asril jika dalam kesulitan, begitu. Itu terus saya sudah merubah konsep kelas jadi nyaman, memberikan gantungan-gantungan biar Asril itu merasa senang berada di dalam kelas, merasa enak belajar, merasa diterima sebagai anggap sebagai anggota keluarga di kelas. Selama ini itu sudah yang saya lakukan. Begitu, Bu Robika. Oke, jadi Bu Eka sudah mulai gitu ya, sudah sering kali membangun kepercayaan diri si Azril dengan menganggap dia anak sendiri, kemudian mengajak teman-temannya untuk bermain atau bekerja sama gitu ya dengan Azril. Kemudian sudah menyulap gitu ya, istilahnya menyulap suasana kelas dengan konsep sebegitu menarik gitu ya Bu. Ya, begitu. Dengan cara Bu Eka begitu, apakah Asril ada perubahan Bu? Selama ini masih belum ada perubahan, Bu Robika. Tetap aja dia kalau ibunya enggak pulang, itu ibunya nungguin di luar saja sudah nangis. Enggak pulang itu aja masih nangis, apalagi pulang. Jadi saya kira saya harus membuat rencana lagi yang lebih, yang harus bisa merubah Asril begitu, biar dia jadi berani mandiri seperti teman-teman yang lain begitu, Robika. Oke, tadi Bu Eka bilang akan melakukan rencana lain gitu ya. Rencana apa kira-kira ya Bu Eka ya? Sebenarnya saya punya rencana ya, karena saya guru yang sebenarnya saya tipe guru yang tidak tegaan sama anak-anak itu. Jadi saya memegang rencana mau memberikan tindakan si Raja Tega. Maksudnya Raja Tega itu begini, Bu Robika. Si Raja Tega itu saya membiarkan namanya Asril tetap menangis, ya menangis, membiarkan menangis dan membiarkan ibunya pulang begitu. Saya tega-tegain biarkan Asril menangis. Toh nanti anak kalau menangis kalau capek kan berhenti sendiri. Nah itu namanya si Raja Tega. Begitu Bu Robika rencana saya ke depannya. Oh, oke. Oh begitu rencananya ya Bu ya. Rencananya Bu Eka mau jadi Raja Tega. Sebenarnya bukan Raja Tega sebenarnya Bu. Bukan Raja Tega ya, tapi ini maunya gitu ya, mau Bu Eka itu biar Asril berani gitu ya untuk kebaikan Asril sendiri gitu ya. Jadi mungkin gitu ya, jangan disuruh pulang mungkin ibunya, atau ngumpet lah dulu di sekitar sekolah gitu. Jadi biarin aja si Asril nangis gitu ya. Tapi di dalam jangan dibiarin nangis aja dong Bu. Mungkin ada hiburan gitu. Entah kalau di TK nih ya biasanya nih, kalau saya dulu semacam ada ini kayak ada panggung apa tuh, terus ada unyil gitu kan ya, apa boneka tangan ya, boneka tangan gitu, mungkin itu bisa menghibur Asril, atau dengan cara makan bersama dengan teman-teman mungkin gitu, jangan dibiarin nangis, atau dikasih permen, kata anak-anak sekarang itu cup-acup tuh, permen kaki. Mungkin jadi kan bisa dimut tuh Bu, kali aja bisa gitu. Terus rencananya gitu ya, dari rencana Bu Eka ini kapan ya Bu ya akan dilaksanakan Raja Tega ini? Insya Allah karena sekarang masih libur awal puasa ya, nanti mungkin masuk kembali dan mungkin saya akan rencana mempraktekkan kepada Asril dan semoga berhasil. Begitu Bu Robika. Oke, jadi rencananya setelah libur puasa ya?
hari Senin dong. Hari Iya, Senin udah Senin. mulai nih Bisa, gitu ya. bisa. Jadi mulai dan disuruh pulang dulu dong Bu, ibunya. Oke. Suruh ngumpet aja dulu gitu Iya, ya. suruh ngumpet sekitar sekolah Tapi ya. sudah siap dong permennya. Puasa loh. Anak kecil Apakah nggak anak tahu. diajari? Oh, belum ada nih. Ada pembelajaran untuk berpuasa setengah hari. Hari. Kasihan. Mm-mm. Ibunya nggak setuju. Oh Kasihan katanya. gitu. Jadi ini paling enggak nanti pembelajarannya karena puasa. Jadi untuk apa? Biar si Asril ini nggak nangis, jangan permen dong Bu. Jangan makan bersama dong. Ini paling tidak ada permainan atau ada hiburan-hiburan lain. Apa tuh kira-kira? Biasanya itu anak-anak seneng nonton bareng. Saya pakai proyektor itu, Bu Rofika. Saya setelkan film-film gitu. Film-film biasanya awal-awalnya film-film yang berhubungan dengan tema pada waktu itu. Habis itu kita setelah tentang pelajaran baru kita santai nonton-nonton kayak film SpongeBob, Upin dan Ipin itu anak-anak bisa senang biasanya. Malah rebutan Kira-kira mau Asril duduk di suka depan. juga nggak? Suka, suka kalau nonton Oh itu. suka. Ya, sempat Kalau kadang ada saat tapi ada ibunya? sambil tolak-tolak ke belakang cari-cari ibunya. Oh gitu. Gak apa-apa, Iya, suruh ngumpet aja dulu tapi enggak ibunya. nangis cuma tolak-tolak gelisah cari-cari ibunya begitu. Tapi dia sebenarnya dia tetap terhibur gitu ya Bu ya, Ya, kalau ada tontonan gitu ya. Ada tontonan seperti itu. Oke Bu Eka, mungkin ada solusi lain, ada rencana lain kah? Selain itu dari Bu Eka? mungkin cuma itu aja, segitu aja Itu dulu aja. rencana saya. Ya, Oke. sementara itu aja. Nanti dilihat berhasil enggaknya. Kalau belum berhasil, saya harus siapkan lagi rencana yang lebih mantap untuk si Jadi Asril begitu. rencana itu kira-kira keberhasilannya gitu ya. Kira-kira berapa hari kah atau berapa minggu kah? Saya prediksikan 2 minggu paling. Harus Prediksi bisa 2 minggu Azril sudah percaya diri dan berani ya. berani ya, bermain dan bergabung dengan Oke. temannya. Sudah tidak nangis lagi ditinggal sama ibunya. Begitu perkiraan saya, Bu Rofika. Oke, Bu Eka. Oke. Jadi Bu Eka memprediksi Azril ini 2 minggu sudah percaya diri, sudah mandiri gitu ya, sudah berani dan bisa bergabung bermain dengan teman-temannya tanpa didampingi ibu gitu ya. Oke, Bu Eka. Adakah permasalahan lain, Bu Eka? Saya kira cukup, Bu Rofika. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya, juga atas sarannya, masukannya, solusinya atas permasalahan saya. Sekali lagi terima kasih sudah mau mendengarkan permasalahan saya. Terima kasih, Bu Rofika. Sehat Sama-sama, selalu terima buat kasih Rofika. Bu Eka. Begitu juga dengan Bu Eka, sehat selalu, bahagia selalu ya buat keluarga Amin. juga. Amin. Mungkin lain waktu kita curhat lagi ya, Oke, curcol gitu ya, bocor lagi. dan lebih lama gitu ya, biar kita jadi Insya Allah. bestie nih. Insya Allah pasti. Oke, oke Bu Eka, uh, saya cukupkan kucing hari ini. Terima kasih. Ini juga pembelajaran juga buat saya yang belum menjadi ibu saya Bu. Jadi banyak ilmu nih gitu ya, banyak ilmu dari Bu Eka, seorang guru TK yang biasa mengajar anak kecil gitu ya. Karena saya belum punya anak kecil Bu gitu ya. Jadi Saya belajar doakan, nih. saya doakan Amin. semoga Rofika cepat dapat momongan. Ya, tapi tetap Amin, amin, semangat, amin, amin. tetap semangat dan berdoa terus. Amin. Begitu Bu Eka juga ya. Semangat dan sukses untuk melakukan perubahan di sekolah dan Semangat. mendidik anak-anak penerus bangsa ini ya. Terima kasih Bu Eka. Saya akhiri Sama-sama. ya. Ya, sehat selalu. Salam untuk keluarga. Terima kasih. Ya, assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Bu Eka, Bu Rofika. Kita beri plus dulu buat kita semuanya. Plus dulu, Bu. Tangan. Ya, apa yang sudah Bu Rofika sama Bu Eka lakukan? Pertama-tama saya ingin tanya ke Bu Eka dulu ya. Kira-kira bagaimana sih perasaan Bu Eka? Rasanya berbincang-bincang dengan Bu Rofika tadi. Oh, saya sangat senang sekali, Pak, bisa berbincang-bincang dengan Bu Ropika, bisa curhat tentang permasalahan saya, begitu. Saya senang sekali Bu Ropika sudah membantu memberikan solusi tentang permasalahan saya. Terima kasih Bu Ropika. Iya, Begitu, jadi Pak Wiwit. Terima kasih juga Bu Eka. nah, jadi Bu Eka tadi merasa senang dengan Bu Rofika tadi Bu ya. Tadi Bu Rofika kan bilangnya di awal kita praobservasi tadi kemampuan berkomunikasi yang Ibu miliki itu bernilai dari 1 sampai 10 4. Nah, ternyata di sini apa yang dirasakan Bu Eka berbeda dengan apa yang dirasakan Bu Rofika. Jadi kira-kira setelah Bu Rofika melakukan coaching dengan Bu Eka, kemampuan yang Bu Rofika rasakan, kemampuan berkomunikasinya Bu Rofika dari awal tadi apakah tetap ke 4 atau meningkat ke angka berapa, Bu? Yang Ibu Saya kira Rofika rasakan. nggak tetap di 4 aja, ya tentunya naik sampai 8 itu menurut saya, Pak Wiwit, angka 8. Ya, Bu Rofika, gimana Bu? Kira-kira menurut Bu Rofika? Hmm, tapi buat saya ya Pak ya, buat saya tetap harus terus belajar saya nih. Kalau Ya, berkomunikasi ya, berkomunikasi dengan baik, menggunakan bahasa yang baik gitu ya. Gak pernah baik saya Pak kalau pakai bahasa seenaknya aja gitu ya. ya Bu. Jadi baik tidaknya itu kan atas dasar sopan santun juga Ibu, kesopanan. Baiknya itu baik Betul. gimana, tidak baiknya tidak baik gimana kan seperti itu. Jadi ada istilah adab itu di atas ilmu. Nah, seperti itu Ibu. Ah, betul. Nah, jadi tidak mesti kita menggunakan bahasa yang baku. Malah nanti kalau bahasa baku digunakan untuk coaching, bukan jadi kucing lagi nanti Ibu. Jadi apa namanya itu Bu yang dilakukan oleh kepala sekolah kemarin-kemarin itu Supervisi supervisi. gitu ya. Supervisi, bukan kucing lagi namanya nanti. Malah bikin dak-dikduk katanya Bu ya. Bikin terdekat. Integral. Ya, jadi nah setelah apa yang sudah dilakukan Bu Rofika dan Bu Eka, dari Bu Rofika, kira-kira kemampuan yang harus atau ingin dimiliki selain dari kemampuan berkomunikasi yang baik tadi Bu, apalagi kira-kira Ibu yang ingin Bu Rofika miliki dan kembangkan Ibu? Hmm, saya ingin meningkatkan kemitraan dengan teman-teman gitu ya Pak ya. Kemudian kolaborasi gitu ya, kolaborasi dengan Kolaborasi. teman-teman sejawat gitu ya. Uh, biar uh, ya semuanya gitu, semua yang ada di saya ini lebih baik untuk pembelajaran gitu ya, untuk pembelajaran di sekolah gitu Pak Wiwit. Iya iya Bu. Jadi memang kolaborasi ini salah satu apa namanya syarat keberhasilan dalam pengembangan diri seseorang. Jadi kalau dia tidak mau terbuka dengan orang lain, bagaimana dia bisa mengembangkan dirinya? Betul. Jadi kalau saya disuruh menilai Bu Rofika dari 1 sampai 10 ini kemampuannya untuk mengkucing ini sudah hampir di angka 10 atau bisa saya bilang 9,5. Asik. 9,5. Nah, belum Katanya 10 ya tadi, Pak. Kalau 10 saya nyanyi nih. nah ya itu kata tadi kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Iya, sempurna itu hanya Ya, milik Allah gitu ya. Gak mungkin ya sampai betul. 10. Iya, iya, tapi pasti berusaha itu harus meskipun tidak nyampe ke sempurna minimal mendekati sempurna Ibu.
Baik Bu Rofika, Bu Eka, terima kasih atas coaching kegiatan kita pada siang hari ini. Semoga bisa membawa manfaat, bisa mengembangkan diri kita sebagai utamanya sebagai pendidik di sekolah dan juga sebagai teman bagi rekan-rekan sejawat kita, Ibu. Terima kasih, Bu. Amin. Baik. Oke, mungkin bisa kita akhiri kegiatan kita pada siang hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Baik. kasih Bu Eka, Pak Wiwi. Sama-sama, terima kasih Pak kasih. Wiwi.